Selamat pagi, Mbak. Iya, apa kabar Pak Teguh? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Pak Teguh, ini kita dapat kabar tentang persiapan ya untuk ruang isolasi COVID-19 di Lapas Sidoarjo. Nah, ini kabarnya seperti apa, Pak? Apa memang sudah ada yang ditemukan, ada indikasi eh, ke arah COVID-19 kah, Pak, dari warga lapas sendiri? Baik. Jadi ruang isolasi yang memang disediakan di Lapas Sidoarjo ini pada dasarnya memang adalah himbauan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, di mana dari Kementerian Hukum dan HAM juga mengharapkan adanya partisipasi aktif dari lapas dan rutan seluruh Indonesia. Paling tidak kami atau kita ini bisa mengatasi sendiri manakala ada warga binaan kami yang memang terjangkit COVID-19. Tapi sampai dengan hari ini, alhamdulillah tidak ada yang terinfeksi COVID tersebut, dan isolasi yang kami punyai ini memang hanya kami persiapkan manakala ada yang terjangkit, jadi kami tidak harus mengeluarkan yang bersangkutan untuk diisolasi di tempat lain. Iya. Itu, Mbak. Nah, yang dijadikan untuk ruang isolasi ini ruang tertentu gitu, memang ada lokasi tertentu gitu kan di lapas, atau membuat sendiri gitu Pak akhirnya? Jadi ruang isolasi yang ada di Lapas Sidoarjo itu sebetulnya adalah kamar-kamar dari beberapa kamar yang sudah ada. Mm-mm. Jadi kamar ini memang sengaja kita kosongkan untuk persiapan manakala ada yang terinfeksi, dan kami akan segera tempatkan warga binaan tersebut ke dalam ruang isolasi yang sudah kami siapkan itu, Pak. Mm-mm. Jadi memang hari-hari itu dipakai untuk warga binaan yang sehat, tapi khusus untuk di bulan ini kami kosongkan Ya. untuk persiapan itu, Pak. Mm-mm. Ada berapa ruang Pak? Di kami baru satu yang kami persiapkan, karena satu pun itu kosong. Oke. Mm. Sekarang kalau dari warga lapas sendiri ada berapa banyak sebetulnya Pak totalnya? Isi warga binaan Lapas Sidoarjo pada hari ini itu 1.153. Itu dari narapidananya yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap itu ada 645, sedangkan tahanan itu ada 508. Dan 1.153 ini ada juga yang saat ini mereka masih berada di ruang tahanan Polsek maupun Polres, karena kami tidak boleh menerima tahanan baru. Yeah. Dikhawatirkan nanti akan terjadi penularan dari tahanan yang baru, sehingga lapas mulai bulan Maret kemarin memang dilarang menerima tahanan baru. Ya, baik. Nah Pak Teguh, tapi kalau dari ruang isolasi sendiri yang disiapkan ini, apa saja di sana Pak yang dilakukan di dalam ruang isolasi itu, yang ditata atau yang disiapkan? Ya, jadi ruang isolasi itu sebetulnya ruangan kamar khusus, terus kemudian dikosongkan, kemudian ada sebetulnya sekat-sekat yang kami akan coba nanti pasang apabila memang ada lebih dari satu orang yang mengidap atau terjangkit COVID-19 ini. Tetapi karena saat ini masih alhamdulillah, dan mudah-mudahan saya berdoa jangan sampai ada, sehingga ruangan itu masih dalam bentuk ruangan kamar yang kosong, hanya sekedar bantal dan alas untuk tempat tidur, itu aja. Oke, baik. Iya. Nah, Pak, ini kalau karena memang mengkhawatirkan sekali untuk penularan, apakah ada kebijakan baru yang diberlakukan mungkin selama pandemi COVID-19 ini, sehingga meminimalisir interaksi dari masyarakat yang mungkin atau kerabat
dari warga binaan ini yang ingin datang menjenguk, ini ada jam khusus atau mungkin dibatasi atau seperti apa Pak aturannya? Baik, jadi terkait dengan kunjungan warga binaan, sejak bulan Maret kami sudah memperlakukan kunjungan online. Oke. Jadi warga binaan kami siapkan peralatan untuk bisa menelpon keluarganya dengan fasilitas video call. Jadi mereka bisa melihat kondisi rumah, kondisi anak-anaknya yang barangkali mungkin bisa dilihat. Dengan menggunakan itulah kami mengganti kunjungan yang memang seharusnya mereka bisa bertemu dengan video itu, jadi seolah-olah mereka bertemu, padahal mereka hanya sekedar melihat kondisi rumah, kemudian anak-anak dalam kondisi sehat, begitu Pak. Wah, keren ya Terkait Pak. dengan itu juga ada proses persidangan. Ini persidangan pun begitu. Kami mempersiapkan peralatan elektronik berupa video Zoom itu yang kami pergunakan untuk persidangan dari Pengadilan Negeri Sidoarjo disambungkan dengan di Lapas Sidoarjo. Oke. Ya, jadi menggunakan sistem online virtual semua begitu Pak ya? Iya, betul Pak. Oke. Tapi bagaimana dengan para petugas sendiri Pak yang mungkin setiap harinya juga harus menyiapkan makan untuk para warga binaan tersebut? Iya, jadi memang dapur tempat persiapan atau memasak untuk warga binaan itu tempatnya terpisah. Dia ada di sebelah kanan pojok, itu ada gedung tersendiri, dibatasi tembok-tembok blok itu memang khusus untuk dapur kami untuk mempersiapkan bahan-bahan makanan. Jadi bahan makanan itu memang dari luar kami terima dalam kondisi mentah, kemudian kami masak dengan harapan dengan suhu yang panas itu COVID itu pun akan mati juga, karena kami juga memperlakukan protokol kesehatan terhadap makanan maupun petugas kami yang lalu lalang masuk ke dalam lapas. Jadi saya pikir kalau untuk makanan insya Allah steril Pak. Oke. Nah Pak, ini ada 1.000 lebih warga binaan di Lapas Sidoarjo ini. Nah lantas terakhir kali untuk sudah pernah ya Pak dilakukan pengecekan swab ataupun rapid test di sana ya? Jadi memang kami ada bantuan alat rapid test, tapi itu jumlahnya memang terbatas. Jadi kita prioritaskan bagi yang memang punya gejala. Jadi bagi mereka yang memang tidak ada gejala sama sekali, jadi mungkin memang tidak ada prioritas untuk kita tes terhadap kemungkinan adanya COVID yang bisa menular kepada kami. Karena kami yakin karena di dalam itu kan tidak berinteraksi dengan orang yang di luar, jadi mereka akan lebih steril daripada orang yang berada di luar lapas itu Mbak. Baik. Ya, jadi semuanya memang sudah dilakukan persiapan begitu matang ya Pak, kalau misalkan ternyata ada yang positif COVID. Nah, tapi mudah-mudahan semuanya selalu sehat ya Pak, tapi Pak ya, Amin, selalu amin, aman amin. juga. Iya, baik. Nah, Pak Teguh, ini pagi ini mungkin ada pesan atau himbauan apa yang disampaikan juga untuk warga Sidoarjo, Pak Teguh? Baik, jadi kepada warga Sidoarjo kami mohon pengertian, barangkali mungkin ada saudara, keluarga atau kerabat yang berada di dalam lapas Sidoarjo, mohon kiranya bersabar sebentar sampai dengan wabah ini bisa hilang dari Sidoarjo, sehingga keluarga, kerabat bisa berkunjung kembali bertemu dengan keluarga yang ada di dalam lapas. Namun demikian, yang lebih penting adalah bahwa Bapak Ibu sekalian keluarga warga binaan tidak perlu khawatir karena mereka yang ada di dalam itu dalam kondisi sehat walafiat. Kami juga membantu bagaimana mereka tetap menjaga kesehatan dan kami siapkan tim medis yang kami punyai semaksimal mungkin sehingga bapak-bapak dan ibu yang warganya atau keluarganya ada di dalam tidak perlu khawatir. Cukup jaga diri masing-masing, tetap berada di rumah
mungkin dengan video call yang sudah kami persiapkan ini bisa mewakili kerinduan bapak-bapak dan ibu sekalian. Barangkali itu, Mbak. Iya, baik Pak Teguh, terima kasih banyak atas informasi dan juga sharingnya pagi ini. Salam juga untuk semua tim yang ada di Lapas Sidoarjo, semoga selalu diberikan kesehatan Pak Teguh. Oke, terima kasih Iya. Mbak, sama-sama. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, demikian ya kita